Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhanlah perisai kita. Kita
dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita melalui doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan, supaya firman Allah yang kita dengarkan akan menjadi kekuatan bagi kita sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang empunya kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami hingga hari ini, kami berada dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. Di saat-saat ini Tuhan, kami sangat memerlukan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang akan menyatakan bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami berbagai-bagai persoalan. Secara khusus Tuhan, jikalau di saat-saat ini keadaan kami sedang dilanda oleh virus corona yang sedang mewabah di mana-mana Tuhan, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memimpin kami. Roh Kudus ada di sekeliling kami, ada di kehidupan kami, ada di keluarga kami, ada di rumah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus, yang akan menyatakan, yang akan menyingkapkan bagi kami akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan mengenai apa yang sepantasnya atau yang seharusnya betul-betul kita renungkan dalam kehidupan ini. Apa yang sungguh-sungguh kita perlukan dalam kehidupan ini, itu yang seharusnya menjadi pergumulan dan perenungan kita dalam sepanjang waktu dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini akan merenungkan satu firman Allah yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima, Bapak Ibu bisa melihat melalui HP-nya masing-masing ataupun Alkitabnya. Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang akan menjadi dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Saya memberikan judul daripada perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini, memberi judul daripada perenungan kita yaitu merenungkan apa yang betul-betul perlu dalam hidup ini. Saya ulangi, merenungkan apa yang betul-betul perlu dalam hidup ini. Orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan adalah orang yang juga dapat lemah lembut di hadapan manusia. Saya ulangi, orang yang lemah lembut di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, adalah orang yang juga lemah lembut di hadapan sesamanya, sesama manusia. Mengapa demikian? Karena kelemah lembutan yang kita peroleh dari Allah, kekuatan yang kita peroleh dari Allah, itulah yang memampukan kita untuk kita peragakan, untuk kita hidupi, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita bersikap lemah lembut pula terhadap sesama kita. Nah, berhubungan dengan firman Allah di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17, di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya katakan bahwa orang yang lemah lembut. Kenapa kita membahas lemah lembut dikaitkan dengan ayat ini? Kenapa lemah lembut dikaitkan dengan ayat ini?
Karena lemah lembut adalah salah satu daripada buah daripada Roh Kudus. Di mana kita tahu bahwa kelemah lembutan atau lemah lembut itu sendiri bukanlah buah atau produk keterampilan diri kita. Bukan hasil usaha kita semata-mata yang kita coba latih sedemikian rupa berdasarkan kemampuan diri, lalu kemudian kita menjadi orang yang dapat lemah lembut. Bukan itu maksudnya di sini. Berkaitan dengan situasi yang ada sekarang, berkaitan dengan situasi dengan mewabahnya Corona atau COVID-19 ini, kita diajar dan dibawa oleh Tuhan untuk semakin belajar bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi, termasuk di dalamnya untuk memperagakan, untuk menghidupi sebuah kehidupan yang lemah lembut sebagaimana yang Allah mau di dalam kehidupan kita hasilkan melalui kehidupan kita hari demi hari. Kita diuji oleh waktu-waktu yang ada ini untuk kita benar-benar memang menyatakan akan buah roh, yaitu lemah lembut ini dalam kehidupan kita. Kita diuji dalam waktu ini menghadapi orang-orang yang sok rohani, yang mengatakan bahwa saya nggak takut dengan apapun juga, saya nggak takut dengan virus yang sedang mewabah ini. Ya, orang-orang seperti ini sedang menunjukkan sebenarnya akan kesombongan secara rohani. Memang benar Tuhan itu melindungi, tetapi Tuhan melindungi itu adalah bagiannya. Itu adalah merupakan prerogatifnya Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi, itu caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan, kita tidak tahu. Yang penting memang kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah berlaku curang. Dia akan melindungi setiap anak-anaknya. Bahkan dalam saat-saat yang sulit sekalipun, kita harus tetap percaya bahwa Dia tetap memelihara kita. Sekalipun itu menimpa kita, kita akan berkata bahwa Dia memelihara kita. Karena pengertian memelihara tidak seperti yang dimengerti atau yang dianut oleh kebanyakan orang. Saya tidak menjelaskan dulu dalam bagian ini. Kita tidak belajar untuk mengenai akan pemeliharaan Allah dalam hal ini, tetapi kita akan lebih fokuskan kepada kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah strong under control, yaitu kekuatan yang dibawa kendali, kekuatan yang telah dikendalikan. Jadi kekuatan kita tetap ada, kita memiliki kemampuan. Persoalannya adalah dalam bahasa Indonesia memang disebut lemah lembut. Ada kata lemah di sana, ada kata lemah di sana, sehingga kontras dengan kekuatan itu sendiri. Padahal Alkitab menuliskan bahwa kelemah lembutan itu adalah kekuatan, yaitu sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan kemampuan diri yang ada di dalam kita ini, kekuatan yang ada dalam diri kita ini untuk tunduk, untuk mengikuti, untuk taat kepada apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, seorang yang lemah lembut adalah seseorang yang selalu mau belajar. Orang yang lemah lembut adalah seorang yang mau belajar. Belajar kepada siapa? Belajar tentang apa? Yaitu belajar kepada Tuhan dan belajar akan kebenaran-kebenarannya yang harus dia hidupi dari hari ke hari. Nah, dalam saat-saat ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang di satu sisi sombong secara rohani, ada juga yang merasa sok bijak, bersembunyi di balik kata-kata, ya kita harus bijaksana. Betul, memang kita harus bijaksana. Tapi kita tidak juga boleh kemudian menyerang yang sok rohani. Demikian juga yang sok rohani juga kembali juga akan mengatakan yang sok bijak. Kita harus betul-betul bisa melihat hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh lemah lembut? Kenapa Tuhan izinkan peristiwa atau situasi ini berlangsung dalam kehidupan kita, di mana pandemi daripada COVID-19 ini melanda seluruh dunia, melanda seluruh bumi ini. Hampir 100%, hampir seluruh dunia itu mengalami hal yang sama, sebagaimana kita juga di Indonesia mengalami hal yang sama. Nah, dalam saat-saat seperti ini, kita berada di dalam satu ruang, di dalam satu keadaan di mana kita harus tidak seperti di waktu-waktu yang lalu, di mana kita terbatas di dalam lingkup sosial kita, di dalam lingkup kerja, di dalam segala sesuatunya serba dibatasi. Karena apa? Pemerintah menganjurkan kita untuk kita stay at home. Kita tinggal di rumah demi menjaga supaya pandemi ini
tidak menyebar semakin luas. Kita tidak menularkan kepada orang-orang lain, karena kita tidak tahu apakah kita juga sebenarnya sedang tertular akan virus itu. Kita tidak tahu. Nah, sehingga pemerintah memberikan sebuah himbauan supaya setiap masyarakat, di mana gereja juga merupakan bagian di dalamnya, kita juga berbagian di dalamnya. Nah, mengalami sebuah limitasi, mengalami sebuah pembatasan ruang, kita berada di rumah, itu membosankan. Sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Allah, bangsa Israel, umat pilihan, mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan, setelah mereka dibawa keluar dari Mesir dan menuju pada tanah Kanaan, mereka baru saja keluar daripada pembebasan. Begitu mereka dibebaskan, mereka masuk di dalam sebuah semacam kurungan, di lockdown. Mereka berada di sebuah situasi di mana mereka hanya berhadapan dengan itu saja. Alkitab tadi itu berkata di sana bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi bagaimana kita hari ini? Kita harus dengan saksama. Dengan kata lain kita harus peka, melihat apa yang menjadi maksud Tuhan. Seseorang yang lemah lembut adalah seseorang yang mau terus belajar kepada Tuhan. Jadi lemah lembut itu bukan seseorang yang suaranya hampir tak terdengar, bahasanya begitu teratur, dia menata semuanya, tapi belum tentu dia siap mau diajar. Ketika sebuah kebenaran diberikan kepadanya, belum tentu dia terima. Bisa jadi iya saja. Bisa jadi dia bisa menjawab dengan begitu santun, tapi belum tentu mau mengikuti kebenaran yang datang untuk mengubah dirinya. Karena Tuhan memanggil kita menjadi orang yang lemah lembut itu, kita diubahkan oleh kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus, dan kita tahu bahwa kebenaran yang datangnya daripada Roh Kudus itu mengubah kita, mengubah diri kita, hati kita yang terdalam, jiwa kita, pikiran kita, sehingga seluruh kehidupan kita keluar, action kita keluar juga, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Memang kita menerima, memang kita adalah orang-orang yang teachable, orang-orang yang selalu mau untuk diajar oleh Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata di sini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita mempergunakan hari-hari ini? Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Kita benar-benar mau diajar oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan memiliki salah satu daripada buah roh itu, yaitu memiliki yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu seperti seekor kuda yang telah diberi kekang. Yang telah diberi kekang, di mana dia tidak kehilangan kekuatannya untuk mampu menarik beban atau memikul beban, tapi dia sudah berbeda sekarang hidupnya. Keadaannya sekarang sudah berbeda, di mana dia sudah dikendalikan oleh tali kekang itu. Sama dengan setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk dia mau diajar, dituntun, dipimpin. Bukan Tuhan yang disuruh pimpin dirinya, Tuhan yang diminta untuk terus-menerus mengikuti maunya. Bukan seperti itu panggilan kekristenan. Kekristenan adalah sebuah kehidupan di mana kita dipanggil untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya ketundukan kita di sini adalah sebuah ketundukan oleh karena kita mengasihi Dia, oleh karena kita mencintai Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Dia, melalui persekutuan kita dengan firman-Nya, di dalam doa, di dalam pembacaan akan kitab-kitab suci yang senantiasa Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh merenungkannya. Supaya apa? Apa yang kita baca itu juga yang akan kita peragakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat-saat ini Tuhan mencari buah daripada kehidupan kita. Adakah Dia menemukan hanya dedaunan saja? Apakah hidup kita memang rimbun? Apakah memang kita lebat? Tetapi yang lebat sebenarnya bukanlah buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kelak Tuhan akan mencari
akan buah itu. Dan buah itu bukanlah keterampilan diri, bukan, tapi persekutuan kita dengan Roh Kudus, di mana kita mau untuk diajar, di mana kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan, yaitu dengan memiliki yang namanya kelemah lembutan. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka ketemu itu saja. Setelah mereka dari Mesir dibebaskan, mereka harusnya merayakan. Harusnya mereka itu sudah bersukacita di sana. Artinya memang mereka sudah meninggalkan bagaimana mereka dijajah, bagaimana mereka dipekerjakan secara paksa oleh bangsa Mesir. Mereka dijadikan sebagai orang-orang yang harus bekerja melampaui daripada apa yang sepatutnya mereka kerjakan, karena mereka adalah orang yang dijajah di sana. Tapi pada waktu mereka berada di padang gurun, mereka ketemu itu saja. Yang mereka lihat adalah pasir, pasir dan pasir. Yang mereka ketemu menu yang sama, mana besok mana, besoknya lagi mana, besoknya lagi mana, dan lusanya lagi mana. Sepanjang waktu, secara manusia siapa yang tidak bosan? Secara manusia siapa yang tidak bosan? Siapapun akan mengalami kebosanan. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu. Tuhan mengizinkan keadaan itu terjadi kepada mereka untuk menguji mereka. Untuk memang Tuhan mau bawa mereka untuk melihat sebagaimana sebenarnya mereka dapat mengenali diri mereka di hadapan Tuhan. Memang mereka mengakui oleh karena Tuhan telah mengadakan bagi mereka bagaimana Tuhan menolong mereka dengan membelah laut Teberau. Ya, mereka berkata Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Begitu mereka berhasil menyeberangi, mereka memuji-muji Tuhan. Iya, benar, mereka memang mengagungkan Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tidak hanya sampai pada kekaguman, ketakjuban akan kekuasaan Tuhan. Itu hanya tahap awal. Ketika mereka menyaksikan orang-orang Mesir ditimpa oleh 10 tulah, dan mereka dibuat oleh Tuhan secara spesial, secara khusus mereka tidak ditimpa oleh tulah itu. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan perlindungannya. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Tuhan menghendaki umatnya berjalan maju, berada di dalam sebuah progresi, sebuah perjalanan yang terus maju, sampai mereka benar-benar bisa mengenali dirinya di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan akan suatu situasi, suatu keadaan, untuk mereka boleh belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ada orang-orang yang ketika diberi mana, mereka mengumpulkan sangat banyak, melampaui daripada apa yang ditentukan. Tetapi pada akhirnya mana itu menjadi busuk. Coba renungkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagaimana judul daripada renungan ini, khotbah ini, kita merenungkan apa yang betul-betul perlu dalam hidup ini. Apakah bangsa Israel ketika mereka makan mana setiap hari, mereka kekurangan gizi? Tidak juga. Tidak ada ceritanya dalam Alkitab mereka kekurangan gizi. Ketika kita dibatasi oleh Tuhan dalam saat-saat ini, apakah kita kemudian itu menjadi tidak bisa hidup? Kita tetap bisa melakukan kegiatan kita, memang terbatas. Itu sebabnya ketika berada dalam keterbatasan ini, kesempatan bagi kita untuk kembali melihat sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan di sini, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Dengan mengerti kehendak Tuhan, pada akhirnya ketika kita tahu, kita menyadari bahwa Tuhan menghendakinya, lalu kita bersedia. Itulah kelemah lembutan itu. Itulah yang disebut dengan orang yang lemah lembut. Sehingga pada saat yang sama kita tahu apa sesungguhnya yang harus kita kejar dalam hidup ini. Apa yang seharusnya kita hidupi dalam hidup ini. Tidak semata-mata kalau selama ini ketika tidak ada keadaan semacam ini, kita begitu disediakan dengan berbagai-bagai pilihan, dan kita begitu antusias, kita begitu bersemangat dengan banyak hal yang ingin kita lakukan. Ya,
itulah keserakahan yang Tuhan mau bongkar dalam hidup kita. Keserakahan itu macam-macam Bapak Ibu. Keserakahan itu tidak bisa hanya dinilai dari satu sisi, dari satu sudut. Ada keserakahan dalam soal apa? Dalam soal kenalan. Banyak teman, banyak sahabat. Dia mengumpulkan, dia main hubungi siapapun. Itu keserakahan. Atau juga ada keserakahan di bidang yang lain. Makan ini, makan itu yang sudah tidak pada porsinya. Mari kita belajar. Bukan berarti lalu kemudian itu kita menjadi orang yang nerimo saja. Bukan itu maksudnya. Poinnya adalah di sini bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat membatasi diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita betul-betul merenungkan dan menghidupi apa yang seharusnya memang kita hidupi. Tuhan memanggil kita menjadi orang yang bertarak untuk saat-saat ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang berpantang saat-saat ini. Menjelang Paskah, khususnya dari saudara-saudara kita yang umat Katolik, biasanya mereka dalam Prapaskah mereka melakukan perkabungan. Ada Rabu Abu, ada Kamis Putih. Mereka melakukan ibadah itu, doa itu. Untuk apa? Untuk menyambut Paskah. Dan kita berada dalam saat ini, di mana kita memang dibawa untuk memang merenungkan menjelang Paskah yang sebentar lagi akan tiba. Bagaimana kita benar-benar kita hidup di dalam sebuah perenungan yang semakin dalam, mengerti dan menangkap apa yang menjadi mau Tuhan. Jadilah orang yang lemah lembut, bukan menurut apa kata banyak orang, bukan menurut apa kata dunia ini, apa menurut konsep kebanyakan orang, tetapi benar-benar menurut apa yang Alkitab mau. Karena itu adalah buah daripada Roh Kudus. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan di Sidoarjo adalah jemaat yang bukan hanya saja terdiri daripada dedaunan saja, tetapi kita adalah orang-orang yang memang menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang nyata semakin nampak sehubungan dengan keadaan dan situasi kita sekarang, kita menghasilkan akan sebuah kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa menyambut akan firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar dapat merenungkan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Saja kita berdoa. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya kesanggupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama bersatu hati, sekalipun kami berjauh-jauhan secara lokasi. Kami tidak berada di satu tempat, kami tidak ada di gedung gereja, kami berada di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami bersehati, kami bersepakat. Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang bergumul senantiasa di hadapan-Mu, di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, yaitu buah daripada Roh Kudus itu dapat kami hasilkan daripada kehidupan kami. Berkati dan kuatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jikalau mereka yang saat-saat ini berada dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran, Tuhan, biarlah iman percayanya mengalahkan, melengsarkan segala kekhawatiran itu. Oleh karena apa? Diganti dengan pengharapan, diganti dengan iman kepercayaan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menguatkan kami, firman mengajarkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersedia untuk diajar oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh